قال المصنف رحمه الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang menjauhi taghut untuk mereka menyembahnya dan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla bertaubat, bagi mereka kabar gembira. Maka berikanlah kabar gembira bagi hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang mendengar ucapan lalu mereka mengikuti yang paling bagus dari ucapan itu. Merekalah orang-orang yang Allah telah berikan hidayah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Apakah orang yang pantas untuk mendapatkan azab, lalu kemudian Anda bisa membebaskannya dari neraka? Akan tetapi, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, buat mereka adalah kamar-kamar, min fauqiha ghurafun, di atasnya kamar-kamar yang terbangun, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah Azza wa Jalla telah menurunkan dari langit ma'an, yaitu air, fasalakahu yanabi'a fil ardi, lalu Allah Azza wa Jalla mengatur air itu di bumi, lalu muncrat mata air dari bumi tersebut. Kemudian Allah mengeluarkan dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Setelah itu thumma yahiju, kemudian mengering, dan engkau melihat dia kuning, kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikannya hancur. Inna fi dzalik, sesungguhnya yang demikian itu juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya rahimani wa rahimakumullah. Walamma akhbara, ayat yang ke-18. Walamma akhbara anna lahumul bushra amarahumullahu bibisharatihim wa dzakara alwasfa alladhi istahaqqu bihi albisharata. Maka tatkala Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa mereka akan mendapatkan kabar gembira, Allah memerintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada mereka. Siapa mereka itu? Allah menyebutkan sifat
yang dengannya mereka berhak untuk mendapatkan kabar gembira itu. Siapa mereka? Fabashir ibadi, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah itu adalah orang-orang yang telah mendengar ucapan, lalu dia mengikuti ucapan ahsanah yang paling terbaik. Wa hadza jinsun yashmalu kulla qaulin. Ini adalah jenis ucapan apapun, siapapun, dimanapun, mencakup semua ucapan. Mereka mendengar semua ucapan itu liyumayyizu baina ma yambagi itharahu, agar mereka bisa membedakan mana yang pantas untuk dia utamakan, mimma yambagi ijtinabuh, dan ucapan yang pantas dia untuk meninggalkan dan menjauhinya. Falihada, berdasarkan ini kata beliau, kana min hazmihim wa aqlihim, termasuk dari kecerdasan dan akal mereka, annahum yattabi'una ahsanah, mereka mengikuti ucapan yang terbaik. Wa ahsanuhu alal itlaq kalamullahi wa kalamu rasulihi, maka yang terbaik secara menyeluruh atau ucapan yang paling baik secara mutlak adalah kalamullah dan kalamur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama qala fi hadhihi surah, sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat ini, surat Az-Zumar, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Dia Allah yang telah menurunkan pembicaraan yang terbaik, kitaban mutasyabiha, yaitu kitab, tulisan-tulisan ayat-ayat yang sama dan yang semisal. Kemudian beliau menjelaskan, wa fi hadhil ayatu nuqtatun, di dalam ayat ini ada sesuatu yang perlu untuk kemudian menjadi catatan penting, yaitu annahu lamma akhbara an haula'il mamduhin annahum yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ka'annahu qil hal min tariqin ila ma'rifati ahsani hatta nattasifa bi sifati ulil albab wa hatta na'rifa anna man atharahu fahuwa min ulil albab. Yaitu di saat Allah memberitakan tentang orang-orang yang dipuji tersebut, bahwa mereka yang disanjung, yang dipuji adalah orang yang mengikuti ucapan, lalu dia mengikuti yang terbaik dari ucapan itu. Seolah-olah barakallahu fikum ada ungkapan padanya. Apa itu? Apakah di sana ada jalan untuk mengerti, mengetahui yang terbaik dari ucapan, sehingga kita bisa bersifat dengan orang-orang yang berakal, sehingga kita mengetahui apa yang patut kita dahulukan, apa yang patut dia dahulukan, sehingga dia menjadi orang yang berakal. Apakah di sana ada jalan? Atau dengan makna lain, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini adalah ucapan yang terbaik, sehingga kita ini menjadi orang yang berakal? Kemudian kata beliau,
kita mengetahui apa yang harus kita kedepankan di dalam hidup. Fahuwa min ulil albab, sehingga dia masuk dalam kategori orang yang berakal. Qila na'am, oh ada. Cara, langkahnya ada. Ahsanuhu ma nassallahu alaihi biqaulih. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiha. Ada, yaitu apa yang telah Allah naskan di dalam Al-Quran. Ini dia. Ya. Barakallahu fikum. Ayat ini memberitahukan bahwa apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Engkau wajib untuk kemudian mengikutinya, lalu mengutamakannya dengan ucapan atas ucapan siapapun. Barakallahu fikum. Ayat ini Allahu nazzala ahsanal hadith. Berarti apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga terdapat di dalam sunnah Nabi SAW itu merupakan sumber kebenaran. Barakallahu fiik. Maka di saat seseorang mengikuti kepada yang terbaik dari ini, berarti dia telah mengikuti al-haq. Barakallahu fiik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, orang yang berakal itu, apabila sampai kepadanya al-haq, maka dia segera mengikuti al-haq. Lalu dia segera untuk mengedepankannya dari segala kaitannya. Barakallahu fikum. Urusan dari segala sesuatu yang terkait dengan hidupnya. Ya, kepentingan dirinya, kepentingan gurunya, kepentingan alimnya, kepentingan masyayikhnya. Kalau barakallahu fikum masyayikh atau gurunya menyelisihi kebenaran, maka dia lebih memilih barakallahu fikum untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran itu. Rahimani wa rahimakumullah. Orang inilah yang disebut dengan ulul albab. Orang yang punya akal. Barakallahu fikum. Lebih lagi, bukan cuma orang yang berakal disebut, tetapi kata Allah Azza wa Jalla, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah. Mereka-mereka itulah orang yang Allah telah berikan hidayah kepada mereka. Allah telah berikan hidayah kepadanya. Dia mengikuti barakallahu fikum apa yang dia dengar dari Al-Quranul Karim. Rahimani wa rahimakumullah. Apakah itu terkait dengan individu seseorang, ayat tersebut, atau hukuman apa yang telah kita dengar terkait dengan seseorang. Dia terima ini adalah hukuman Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian dia mengikuti ucapan Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai engkau tidak mau menerima firman Allah Azza wa Jalla, tegaknya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu engkau berupaya untuk mencari pembelaan dari hukum Allah Azza wa Jalla, ini artinya anda ini berakal atau tidak? Anda ini berakal atau tidak? Anda ini mendapatkan hidayah atau tidak? Kalau anda mendapatkan hidayah, tentu anda akan kedepankan ucapan Allah Azza wa Jalla dan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau engkau orang yang berakal, maka engkau akan kedepankan yang terbaik untuk hidup engkau dari bimbingan siapapun, selama itu adalah berjalan di atas bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ulaika alladzina hadahumullah li ahsanil akhlaqi wal a'mal. Mereka lah orang-orang yang Allah telah berikan hidayah kepada
sebaik-baik akhlak dan sebaik-baik amalan. Orang yang menerima apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, dia adalah orang yang terbaik akhlaknya. Berarti yang tidak menerima adalah orang yang paling jelek akhlaknya. Paling jelek barakallahu fikum amalannya, rahimani wa rahimakumullah. Wa ulaika hum ulul albab, ail uqul az-zakiyah. Mereka itulah yang punya akal yang bersih. Barakallahu fikum. Jangan sampai difahami, oh dia mengatakan enggak punya akal berarti gila. Bukan. Dijelaskan oleh beliau, wa ulaika hum ulul albab ay al-uqul az-zakiyah. Orang yang punya akal tetapi bersih akalnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Kip contoh akal yang tidak bersih. Seperti yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang ahlul ulama'u ahlil kalam, u'tu zaka walam yu'tu az-zaka. Mereka diberikan kecerdasan, tetapi mereka tidak diberikan kesucian. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakum. Mereka mengikuti al-batil. Sudah jelas di hadapannya itu adalah al-haq. Dia mengikuti al-batil. Ini menunjukkan bahwa akalnya itu tidak sehat, tidak bersih. Barakallahu fikum. Jikalau akalnya itu bersih, tidak pernah akan bertentangan akal yang bersih itu dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Tidak akan pernah bertentangan akal yang sehat itu dengan kebenaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak akan pernah terjadi itu. Rahimani, maka ketika akal itu rusak atau dirusakkan atau telah terkotori, disitulah kemudian dia tidak cocok dengan al-haq. Rahimani wa rahimakumullah. Dia mendengar yang terbaik, tidak diikuti. Mendengar yang benar, tidak diikuti. Maka inilah orang yang tidak mendapatkan hidayah, kata beliau, kepada akhlak yang baik dan bagus. Tidak diberikan hidayah oleh Allah kepada amalan yang terbaik. Barakallahu fikum. Kata beliau, lebih menjelaskan lagi. Wa min lubbihim wa hazmihim annahum araful hasana wa ghairahu wa atharu ma yanbaghi itharuhu ala ma siwah. Termasuk dari bentuk akalnya mereka dan cerdasnya mereka, di saat mereka mengilmui tentang kebaikan dan selainnya, maka dia kedepankan kebaikan itu. Ya, wa atharu, mereka utamakan kebaikan itu. Apa yang memang pantas untuk diutamakan atas lainnya. Wa hadza alamatul aqli. Ini adalah tanda seseorang itu berakal. Balla ila alamata lil aqli siwa dzalik. Bahkan tidak ada tanda al itu selain itu. Fa innal ladzi la yumayyizu bainal aqwal husniha wa qabihiha laisa min ahli uqulis sahihati. Maka orang yang tidak bisa membedakan antara ucapan-ucapan yang baik dan ucapan-ucapan yang jelek, maka ini adalah bukan orang pemilik akal yang sehat. Kalau dulu ketika sehat akalnya bisa, oh ini salah, ini enggak benar, ini cara yang tidak boleh, ini barakallahu fikum fitnah, ini. Tapi ketika akal itu rusak, sudah tidak bisa lagi memilah dan memilih. Tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Barakallahu fikum.
Rahimani wa rahimakumullah, di saat akal itu sudah tidak sehat lagi, barakallahu fi. Rahimani wa rahimak, bedakan. Seseorang ketika dia berakal sehat, dia lihat, oh mana dia yang baik, dia kaji, dia berlahan-lahan melihat, memandang kepada siapa dia kemudian mencari bimbingan, mencari kebenaran, mencari barakallahu fikum keselamatan. Terus dia berupaya dan berupaya sampai kemudian dia memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Ini semestinya orang yang punya akal sehat. Tetapi di saat akalnya itu tidak sehat, sudah tidak bisa lagi membedakan mana ucapan yang baik dan mana ucapan yang jelek. Laisa min ahli al-uqul sahihah au alladhi yumayyizu, lakin lamma ghalabat syahwatuhu ala aqli fabaqiya aqluhu tabi'an li syahwatihi falam yu'athiril ahsana kana naqisal aqli. Atau kata beliau, dia bisa membedakan, yumayyiz, bisa membedakan antara yang baik dan juga yang jelek. Kalau tadi akal tidak sehat, dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sekarang jenis yang kedua, dia bisa membedakan, tapi syahwatnya itu telah mengalahkan akalnya. Bisa membedakan, oh ini yang baik loh, oh ini cara-cara yang enggak benar, ini cara-cara barakallahu fikum yang tidak tepat dan tidak bagus. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia bisa membedakan, tapi syahwatnya itu mengalahkan akal sehatnya tadi. Syahwatnya barakallahu fikum mengalahkan akal sehatnya, maka akalnya mengikuti syahwatnya. Setelah itu akibatnya dia tidak mau mengedepankan yang terbaik, barakallahu fikum. Dia tidak mau mendahulukan yang terbaik. Nah, orang yang seperti ini dikatakan kurang akal. Naqisal aqli. Orang yang kurang akalnya, barakallahu fikum. Kalau tadi tidak bisa sudah membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka orang seperti ini disebut dengan orang yang punya akal tidak sehat. Tapi dia bisa membedakan. Ada orang yang bisa membedakan antara yang baik dari ucapan dan yang buruk dari ucapan. Tapi syahwatnya itu mengalahkan akalnya. Syahwat duniawi, barakallahu fikum, mengalahkan dia, akalnya sehat itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga dengan dia mengikuti syahwatnya, orang ini enggak mau tertegur. Ya, merasa barakallahu fikum dibela dalam kesalahan dan kekeliruannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia ikuti barakallahu fikum, syahwatnya itu mengalahkan akalnya dan akalnya mengikuti syahwatnya, sehingga dia tidak bisa untuk mengikuti yang paling baik. Orang seperti ini dikatakan naqisal aqli. Orang yang kurang akalnya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini adalah istilah dari beliau, ingin menjelaskan kepada kita bahwa akal yang sehat itu tidak pernah bertentangan dengan kebenaran, barakallahu fikum. Orang yang punya akal sehat, lalu dia bisa untuk menundukkan hawa nafsunya, maka dia akan cepat menerima kebenaran. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di saat barakallahu fikum
akalnya sudah dikalahkan oleh hawa nafsunya, rahimani wa rahimakumullah, kebenaran yang ia ketahui tidak lagi menjadi prioritas di dalam hidupnya. Ya, sehingga bisa ya warna-warni, barakallahu fikum, ya mutalawin, senyum dan seterusnya kepada orang yang benar-benar salah, mencerca, mencaci maki para ulama, mencerca para masyayikh, duat as-sunnah, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini adalah orang yang naqisal aqli, orang yang kurang akalnya, barakallahu fik. Maka rahimani wa rahimakumullah, kejahatan besar yang dilakukan oleh seseorang di saat kemudian mencela dan mencerca ulama us-sunnah, du'atus sunnah, hafidhani wa hafidhakumullah. Maka wajib setiap sunni salafi untuk membela kebenaran dan membela orang-orang yang berjalan di atas kebenaran dimanapun dia berada. Kalaupun sekiranya nyawanya itu akan harus terbang di dalam membela kebenaran, maka dia siap untuk serahkan. Bukankah barakallahu fikum dia ingin masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla? Maka engkau harus memperlihatkan bahwa engkau siap untuk kemudian membela kebenaran dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, udzakiru nafsi wa iyyakum, kita ini adalah budak kebenaran. Semoga kita terus mendapatkan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membela apa yang datang darinya dari kebenaran dan memberikan kepada kita sikap untuk selalu mengedepankan kebenaran, barakallahu fikum, di dalam hidup, tidak mengedepankan hawa nafsu atau mengedepankan akal kita sehingga kita mempermainkan al-haq, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau menjelaskan, afaman wajabat alaihi kalimatul azabi bistimrarihi ala ghayyihi wa inadihi wa kufri fa innahu la haylata laka fi hidayati wa la taqdiru an tunqidha man fin nar la mahalata lakinnal ghina wal fawza kullal fawz lil muttaqin alladzina a'adda lahum minal karamati wa anwa'in na'imi ma la yuqadiru qadrahu. Kata beliau, adapun orang yang telah wajib atasnya ketetapan azab karena disebabkan dia terus menerus di atas kesesatan dan penyelisihannya dan kekafirannya, tidak ada lagi daya bagi engkau untuk memberikan hidayah kepadanya. Wala takdir, dan anda tidak punya kemampuan lagi untuk membebaskan dia dari api neraka yang dia pasti untuk memasukinya. Akan tetapi kekayaan itu, keberuntungan yang sebenarnya keberuntungan, hanya bagi orang-orang yang bertakwa, yang Allah Azza wa Jalla telah janjikan buat mereka kemuliaan dan berbagai macam nikmat yang dia tidak akan mampu untuk kemudian mengukurnya nikmat Allah Azza wa Jalla tersebut. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Maka tidak ada gambaran ketakwaan bagi seorang muslim dan muslimah kecuali dia mengikuti, barakallahu fikum, al-haq. Al-haq dia ikuti perintah-perintahnya. Di sana ada larangan yang harus dijauhi. Dia berupaya untuk meninggalkannya. Itulah dia kebenaran, barakallahu fikum. Dan itulah dia orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum ghurafun ay manazilu aliyatun muzakhrafatun min husniha wa bahaiha wa safaiha annahu
yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Bagi mereka adalah kamar-kamar, tempat-tempat yang tinggi dan terhiasi dari kebaikannya, kebagusannya, kebersihannya, bahwa dilihat luarnya, min batiniha, dari dalamnya, dan dilihat dalamnya dari luarnya. Antum bisa membayangkan enggak? Ada sebuah rumah, kamar, dalamnya dilihat dari luarnya, luarnya dilihat dari dalamnya. Pernah menemukan? Atau pernah membayangkan? Apalagi Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa bangunan-bangunan itu adalah emas dan perak. Lah kalau sampai bangunan emas dan perak itu luarnya bisa dilihat dari dalam, dalamnya bisa dilihat dari luarnya, betapa indahnya, barakallahu fikum. Ya, kalau misalkan tembok kita ini emas, ya tetap tidak akan bisa kelihatan di luar. Walaupun sebersih apapun emas murni 100 karat, tetap tidak akan mungkin bisa dilakukan itu. Allah Azza wa Jalla menjanjikan bagi mereka yang akan memasuki surganya, wa min uluwiha wartifa'iha annaha tara kama yura al-kawkabul ghabir. Wa min uluwiha, ketinggiannya, kemudian posisi atas disaksikan sebagaimana menyaksikan bintang-bintang ya di waktu yang cerah. Fil ufuqi syarqi awil gharbi, baik di sebelah timur atau sebelah barat. Walihadza qala min fawqiha ghuraf, dari atasnya kamar, ba'duha fawqa ba'd, ya di kamar, di atas kamar, barakallahu fikum, mabniyatun bi dhahabin wa fiddah wa malatuha al-misul azfar, terbangun dari emas dan perak, serta yang menjadi barakallahu fikum pelamir dindingnya dari misik al-azfar yang terbaik, barakallahu fikum. Tidak hanya itu saja, kata beliau, tajri min tahtiha al-anhar al-mutadaffiqah allati tusqa al-basatin, tusqi al-basatin az-zahirah wal ashjar at-tahirah, fataghillu anwa'u thimar al-lazizah wal faqihatu an-nadijah. Mengalir di bawahnya sungai-sungai yang deras untuk kemudian menyirami kebun-kebun yang indah, pepohonan-pepohonan yang bersih, sehingga muncul buah-buahan yang lezat dan buah-buah yang lezat dan buah-buah yang matang. Wa'adallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Janji Allah tidak akan mengingkari janjinya. Waqad wa'ada al-muttaqina hadza thawaba fala budda minal wafa'i bih falyufu bi khisalit taqwa. Dan sungguh Allah telah menjanjikan orang-orang yang bertakwa dengan pahala ini, maka hendaklah pasti Allah akan memenuhinya. Lalu mereka hendaklah memenuhi sifat-sifat ketakwaan, liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan pahala mereka. Kemudian barakallahu fikum, beliau mengatakan, yadhkuru ta'ala ulil albab ma anzalahu minas sama'i minal ma'. Lalu kemudian yudzakiru ta'ala, Allah mengingatkan orang-orang yang berakal dengan apa yang Allah turunkan dari langit berbentuk air. Wa annahu salakahu yanabi' fil ard,
dan bahwasanya Allah telah mengatur air itu di bumi sehingga muncul barakallahu fikum mata air. Auda'ahu fiha yanbu'a. Allah titipkan di bumi itu mata air yastakhrij bisuhulatin wa yusr. Kemudian dia bisa mengeluarkan dengan mudah dan gampang. Thumma yakhruju bihi zar'an mukhtalifan yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh. Lalu kemudian dengan air itu Allah mengeluarkan tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Min burrin wa dhurra wa sya'ir wa aruz wa ghairi dhalik. Gandum, kemudian barakallahu fikum bur, kemudian syair, ruz, yaitu padi dan selainnya. Thumma yahiju inda istikmalihi. Setelah sempurna kan menguning. Barakallahu fikum. Au inda huduthi afatin fi. Atau menguningnya itu bisa disebabkan karena ada penyakit yang datang. Jadi setelah bagus, kemudian indah, bisa berbuah, tiba-tiba menguning. Oh masanya. Barakallahu fikum. Atau datang padanya penyakit. Fatarahu musfarran, lalu anda melihatnya kuning. Thumma yaj'aluhu hutama mutakassira. Lalu anda menjumpai dia pecah-pecah, hancur. Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah sebuah peringatan bagi orang-orang yang berakal. Yadhkuruna biha inayata rabbihim. Mereka mengingat dengannya itu bagaimana perhatian Rabb mereka. Wa rahmatuhu. Yadhkuruna biha wa rahmatahu bi'ibadih. Mereka mengingat tentang rahmat Allah atas hamba-hambanya. Wa haitsu yassara lahum hadzal ma. Allah memudahkan buat mereka air ini. Wa khazanahu bi khazainil ard. Lalu Allah simpankan di perbendaharaan bumi taba'an lima salihihim, untuk mengikuti kemaslahatan sebagai sebuah pengikutan, penggabungan untuk kemaslahatan mereka. Allah simpankan barakallahu fikum air di bumi ini, sehingga mengalir mata air dari mata air itu, atau mengalir ketika kemudian dibor, atau mengalir ketika digali sumur dan yang semisalnya. Allah simpankan buat manusia barakallahu fikum. Keberikutnya kata beliau, wa yadhkuruna bihi kamala qudratik. Mereka menyebutkan dengan itu semua kesempurnaan kekuasaan Allah. Wa annahu yuhyil mauta, dan dia Allah telah menghidupkan yang mati. Kama ahyal arda ba'da mautiha, sebagaimana Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Wa yadhkuruna bihi annal fa'ila lidzalika huwal mustahiqqu lil ibadah, dan agar mereka ingat dengan itu semua bahwa yang berbuat itu dialah yang berhak untuk diibadahi. Allahumma ja'alna min ulil albab. Allahumma amin. Kata beliau, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berakal. Alladzina nawwahta bidzikrihim, yang engkau telah memanggil, menyebut mereka. Wahadaitahum bima a'taitahum minal uqul, dan engkau yang telah memberikan hidayah kepada mereka dengan apa yang engkau telah berikan mereka akal. Wa ara'aitahum min asrari kitabik, dan engkau telah memperlihatkan kepada mereka rahasia-rahasia kitabmu. Wa badi'i ayatik, dan tanda-tanda kebesaranmu yang terang. Ma lam yasil ila ghairihim,
yang tidak pernah sampai ini semua kepada selain mereka. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat sebagai pemberi, sebagai maha pemberi. Kata beliau, Allahumma amin, Allahumma amin. Beliau barakallahu fikum berdoa, juga mengajak kita berdoa agar diberikan akal yang kemudian akal itu berguna, bermanfaat, sehat, selamat. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah telah berikan orang-orang yang berakal, lalu Allah berikan hidayah, perlihatkan di hadapan mereka rahasia-rahasia kitabnya dan tanda-tanda kebesarannya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum. Afwan Ustaz, kami minta nasihatnya terkhusus TD untuk tidak bermalas-malasan berkaitan dalam muhadarah dan menghadiri muhadarah setiap malam minggu. Barakallahu fikum. Ya, tolong, ini adalah sebuah pendidikan yang sangat berharga. Jangan sampai barakallahu fikum ya dianggap enteng dan remeh para petugas ya untuk kemudian menyampaikan muhadarahnya, agar menyiapkan diri, ya, apakah membaca kitab atau dari barakallahu fikum tafsir, antum bawa latihan. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.